Oke, kembali lagi bersama Miss pada video pembelajaran ini. Ini merupakan video terakhir dari submateri part 2 atau pertemuan hari ini. Di sini Miss akan membahas bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran itu menggunakan gambar lingkaran. Kemudian gambar lingkaran itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, beberapa bagian tersebutlah yang menggambarkan dari frekuensi atau banyaknya data pada masing-masing data tersebut. Oke, jadi bentuknya dalam juring ya. Misalnya seperti ini. Satu lingkaran kita bagi menjadi beberapa bagian. Oke, nah bagian-bagian inilah yang menggambarkan banyaknya data atau frekuensi dari masing-masing data. Misalnya ini adalah data dari pekerja TNI. Ini data misalnya dari pekerja PNS dan lain sebagainya. Oke, inilah bentuknya diagram lingkaran. Kita menggambarkan besar frekuensinya itu dalam beberapa bagian dari satu lingkaran. Ini namanya juring. Makasih Miss menulis bentuknya juring. Oke. Nah, sekarang Miss akan memberikan langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran. Contoh data yang Miss gunakan adalah sebagai berikut. Data golongan darah yang diperoleh oleh PMI ya. Nah, langkah pertama tentukan banyaknya data. Jadi ketika kalian disuruh menentukan banyaknya data, kalian lakukan total. Oke? Totalkan semua ini. Nanti dapat 280 kalau kalian jumlahkan semua ini. Oke? Nah, itulah langkah pertama, menentukan total dulu banyak data. Kemudian langkah kedua, menentukan besar sudut atau persentase dari setiap data. Misalnya, untuk golongan darah A, itu besarnya 90 derajat. Berarti kalau kalian gambar seperti ini, 90 derajat itu kan siku-siku. Oke? Berarti kalau siku-siku seperti ini. Nah, ini adalah golongan darah A, 90 derajat. Oke? Nah, kenapa bisa di sini 70, di bawah 280, terus di sini 360? Karena yang ditanyakan golongan darah A, kita gunakan informasi yang diketahui tentang golongan darah A di bagian atas sini. Oke? Nah, informasi apa yang kalian dapat tentang golongan darah A? Yaitu informasi banyaknya kantong darah sebanyak 70. Jadi di sini 70. Kemudian ini mengartikan per itu berarti berapa bagian. Oke, kayak misalnya berapa bagian pada lingkaran. Ini kalian lihat, kita sudah tahu bahwa daerah untuk menggambarkan banyaknya golongan darah A, banyaknya kantong golongan darah A, itu caranya kalian lakukan adalah membuat sudutnya 90 derajat, atau dengan kata lain kita mengambil 1/4 bagian dari satu lingkaran. Oke, jadi ini artinya kayak berapa bagian dari satu lingkaran kita ambil. Ini kan 360, itu artinya satu lingkaran penuh. Jadi ini semua total sudutnya satu lingkaran penuh. Begitupun juga kalau persen. Makanya tadi kita harus dulu mencari total banyaknya data. Karena kalau kita sudah tahu total banyaknya data, kita bisa bandingkan sama banyaknya data yang berhubungan tentang golongan darah A. Karena yang boleh kalian bandingkan itu harus sesama jenis. Kalau di sini kalian gunakan 70 tentang banyaknya kantong darah, maka di bawah juga harus tentang banyaknya kantong darah. Makanya di sini Miss pakai 70/280 karena sama-sama tentang kantong darah. Banyaknya kantong darah. Selanjutnya di sini 360 sama 280 ini saling berhubungan ya. Ini tentang sama-sama tentang total. Oke, ini sama-sama tentang total. Ini totalnya dalam bentuk banyaknya kantong, ini total dalam bentuk derajat. Oke. Nah, karena kita
mencari bentuk derajat ya, makanya di sini kita pakai total derajat. Tetapi kalau persen, maka di sini 360 Miss ganti dengan 100%. Kemudian kalikan seperti biasa. Ini sama juga. 70 kali 360 terus dibagi 280. Nanti dapat 90 derajat. Jadi kalian gambar menggunakan busur derajat. Ambil busur derajatnya kan seperti ini. Nah, kemudian tandai. Ini kan dari 0, 90, 180. Baru kalian tandai, oh, dari titik pusat ini 90 derajat itu seperti ini gambarnya. Tarik garis ini, tarik garis ini. Oke. Boleh juga sih sebelah kanan di bawah sini, terserah yang mana. Oke. Jadi kalau misalnya dibilang 40 derajat, ini kan 0 sini. 40 derajat misalnya ini. Kalian berarti tarik. Oke, berarti 40 derajat itu sebesar ini. Ini luasannya. Oke. Itu kalau pakai busur derajat. Nanti Miss pakaikan cara tanpa busur derajat. Oke. Nah, sekarang kalau untuk dapatkan 90 kan sudah dipaham dari mana. 70 dikali 360 terus dibagi 280. Kalau di sini Miss akan memberitahukan makna penting dari 70 per 280 ini. Sekarang coba kita sederhanakan. 70 per 280. Sama-sama punya 0 boleh dicoret. Berarti tinggal 7 sama 28. 7 sama 28 sama-sama bisa dibagi 7. 7 bagi 7, 1. 28 bagi 7, 4. Nah, kita bisa dapat sederhananya dari 70 per 280 seperempat. Ini artinya seperempat bagian. Seperempat bagian dari satu lingkaran. Jadi kalau seperempat bagian dari satu lingkaran bagaimana? Kita bagi 4 lingkarannya. Kan di sini banyak 4. Kita bagi 4 lingkarannya dengan ukuran yang sama besar. Oke, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ambil satu bagian. Misalnya yang ini. Nah, inilah daerah untuk menggambarkan banyaknya kantong golongan darah A. Oke, jadi itu pentingnya kalian dapatkan ini. Seperempat bagian. Nah, boleh kalian kerja lakukan berkalian seperti ini, boleh pun juga langsung seperti ini. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya untuk menggambarkan. Lebih mudah ya. Kan percuma kalau kita dapat besar sudutnya, tetapi kita tidak bisa memperkirakannya, tidak bisa membayangkannya. Apalagi tidak ada penggaris busur derajatnya. Oke, kalau ini kan gampang, kalian bisa membagi-baginya. Terus, kalau persen pun juga kalian mungkin belum bisa membayangkan 10% itu seberapa besar sih? 5% itu seberapa besar? Dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Nah, sekarang Miss lanjut. Oke, Miss lanjut di golongan darah B. Sama caranya. Yang di bagian atas ini tentang golongan darah B, banyaknya kantongnya. Yang di bawah berarti tentang total. Lakukan terus seperti berikut sampainya mendapatkan semua besar sudutnya. Nah, ini nanti besar-besar sudutnya. Kalian pakai busur derajat untuk menggambarnya. Tetapi kalau tidak bisa, gunakan tadi berapa bagian ini. Sederhanakan dulu ini. Oke? Nah, cara kedua itu adalah dengan bentuk persen. Kita kalikan 100%. Sama langkah-langkahnya, ini juga tentang banyaknya kantong darah A, karena ditanyakan golongan darah A, persennya berapa. Ini di sini total. Nah, ini juga total. Karena kita mau persentase, maka di sini total persentase yang dipakai. Oke? Ya, jawabannya 25%. Begitupun seterusnya. Oke, dapat seperti ini. Nah, sekarang ketika sudah mengetahui berapa besar sudutnya, berapa besar persennya, kita mulai menggambarkan lingkarannya. Kalau di sini kan lebih mudah kita pakai penggaris busur derajat ya, karena sini sudah ada angka-angka derajatnya, jadi gampang diketahui. Oke, nah selanjutnya Miss berikan contoh untuk menggambarnya. Kalau pakai busur derajat tadi sudah Miss berikan ya. Oke, seperti ini. Nah, Miss berikan contoh dengan cara berapa bagian. Tadi kita sudah sederhanakan ya. 70 per 280 itu sederhananya 1/4.
4. Jadi yang Miss lakukan adalah membagi satu lingkaran penuh menjadi 4 bagian yang sama besar. Oke. Nah, berarti Miss menentukan daerah untuk golongan darah A itu sebesar ini. Miss mengambil satu bagian dari 4. 1/4 itu artinya satu bagian dari 4. Oke. Jadi Miss ambil seperti ini. Nah, kemudian Miss warnai. Jadi untuk daerah kuning ini adalah daerah yang menggambarkan banyaknya kantong darah A. Setelah itu kalian menulis keterangannya. Oke, keterangannya ini apa di sini? Golongan darah, banyaknya kantong golongan darah A. Kita simbolkan saja dengan huruf A. Oke, sudutnya benar 90 derajat. Ini berarti mengartikan 25%. Oke. Nah, sekarang lanjut. Untuk golongan darah B. Sekarang kita sederhanakan. 63/280. Sama-sama bisa dibagi 7. Ini nanti Miss bagi 7 9. 280 Miss bagi 7. Nanti dapat 40. Ini sudah paling sederhana. Artinya kita 9/40 itu artinya apa? Kita mengambil 9 bagian dari 40. Tadi kalau 1/4 berarti Miss bagi menjadi 4 bagian. Berarti kalau ini Miss bagi jadi 40 bagian. Nah, di sini kita lihat ada 4 bagian. Kalau mungkin dapat 40, maka di setiap bagian ini harus kita bagi menjadi 10 bagian. Oke, karena 10 bagian, tambah 10 bagian, tambah 10 bagian, tambah 10 bagian kan sama dengan 40 bagian. Nah, jadi kita sederhanakan. Di sini harus dibagi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian. Sekarang kita melihat. Di sini kita harus ambil 9 bagian. Nah, caranya tarik dari titik pusatnya. Oke. 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, 6 bagian, 7 bagian, 8 bagian, 9 bagian. Berarti sampai sini ya. Oke, seperti ini. Nah, berarti untuk daerah golongan darah B, kita gambarkan sebesar ini. Oke. Yang daerah warna hijau ini adalah menggambarkan banyaknya kantong yang dimiliki PMI untuk golongan darah B. Setelah kalian menentukan daerahnya, barulah kalian menulisnya lagi keterangannya. Ini golongan darah B, persennya 22,5%. Besar sudutnya berapa? Besar sudutnya 81 derajat. Ini 81 derajat. Oke. Nah, selanjutnya lagi kita cari golongan darah AB. 35 sama 280 kalian sederhanakan sampai paling sederhana. Masing-masing bisa bagi 7 dapat 5. Ini bagi 7 nanti dapat 40. Jadi ini artinya apa lagi? Apa lagi artinya 5/40. Ambil 5 bagian dari 40. Oke. Nah, ini kan tadi kita sudah bagi 40 ya. Berarti di sini juga harus 10. Ini kan tadi 10 bagian. Ini 10 bagian, sampai sini juga 10 bagian, ini juga 10 bagian, jadi 40 bagian. Karena kita berhenti sini, kita lanjut. Berarti ini sudah 1 bagian. Oke, Miss bagi dulu ya, 10 bagian lagi daerah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Miss ulang ya.
Miss hapus dulu. Oke, Miss perbaiki dulu ya. Nah, kita bagi 10 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 10 bagian. Nah, tadi dari sini ada 1 bagian. Oke, sudah ini 1 bagian. 2 bagian, 3 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian. Oke, jadi bisa hapus dulu ini garis yang satunya. Oke, kita buat lagi garisnya dari titik pusat. Nah, tadi ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian. Jadi kita mengambilnya 5 bagian seperti ini. Oke, kena 5 dari 40, 5 per 40. Sudah itu kita warnai daerahnya lagi. Nah, daerahnya warna biru untuk golongan darah AB. Ini Miss lakukan tanpa ada busur derajat ya. Tapi kalau pakai busur derajat lebih gampang sekali, langsung kelihatan. Oke. Nah, sekarang Miss lanjut. Miss menulis dulu berapa keterangannya ya. Ini adalah golongan darah AB. Persentasinya 12,5%. Besar sudutnya 45 derajat. Oke. Nah, lanjut. Berarti sisanya inilah daerah untuk golongan darah O. Oke, Miss hapus dulu garis yang ini ya. Nah, berarti ini Miss warnai dulu ya. Miss warnai warna wajah. Oke, ini untuk golongan darah O. Oke. Kita tulis keterangannya ya. Ini besar sudutnya tadi 144 derajat. Kemudian golongan darah keterangannya O, persentasenya 40%. Oke. Nah, jadi gambar diagram lingkaran untuk data ini kita peroleh seperti ini. Jadi kalau kalian bisa lihat, ini kalau kita gabungkan ini, besar sudutnya semua harus 360 derajat. 90 derajat, tambah 81 derajat, tambah
45 derajat tambah 144 derajat harus sama dengan 360 derajat. Begitupun persennya. 25% tambah 22,5% tambah 12,5% tambah 40% harus sama dengan 100%. Begitupun juga dengan banyaknya data masing-masing. Tadi 70 kantong, 63 kantong, 35 kantong, 112 kantong. Kalau dijumlahkan harus sama dengan 280. Oke. Ini gampang ya. Walaupun tidak punya busa derajat tetap bisa digambar dengan cara menyederhanakan berapa bagian ini. Oke, untuk lebih mudahnya, Miss akan memberikan latihan soal. Oke, latihan soalnya sebagai berikut. Ada data hasil panen pisang Pak Adi selama 4 bulan. Kalian sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk pengamatannya, ini sama seperti yang kemarin cara bacanya ya. Dan pengamatan ini hanya cukup melihat data tertinggi, data terbesar, berapa besar luasan daerahnya. Oke, jadi gampang ya. Nah, sekarang coba adik-adik kerjakan tugas ini. Miss tunggu ya. Kalau ada kesulitan silakan langsung chat ke Miss. Oke? Jadi Miss akhiri untuk video terakhir ini pada pertemuan part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.